104.141. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian, termasuk uji normalitas dengan uji linear force, uji linearitas dengan uji heterokedasitas. Nah, sebelum kita mengecek pengaruh jam belajar dengan nilai ujian, maka yang akan kita lakukan adalah mengeluarkan terlebih dahulu data hasil analisis regresinya untuk membantu kita dalam menghitung uji asumsinya. Ini adalah data analisis regresinya yang kita gunakan untuk menghitung uji tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan uji linear force. Keduanya menggunakan prediksi Y atau Y topi dengan residual atau Y kurang Y topi. Keduanya ini kita dapatkan dari hasil analisis regresi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Untuk uji normalitas membutuhkan nilai galat ZI, FZI, SZI dan juga absolut kurang F kurang S. Nah, di sini kita telah mendapatkan data-datanya. Setelah kita mendapatkan data-datanya, kita menghitung LO hitungnya, yaitu 0,559163. Nah, di sini kita akan melakukan uji linearitas. Pada tabel ini kita akan mengurutkan nilai X yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, di sini kan sudah terurut. Kemudian kita kelompokkan masing-masing datanya, yang mana di sini ada 6 kelompok, sehingga akan memudahkan kita untuk mengetahui nilai X yang sama. Kita akan menghitung Y kuadrat, sigma Y kuadrat, N dan LMS. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, maka yang kita lakukan adalah melengkapi tabel ANOVA yang kita dapatkan dari hasil analisis sebelumnya, dan juga dilengkapi dengan nilai TC dan juga nilai galat. Di sini ada istilah-istilah yang mana DB merupakan derajat bebas, JK merupakan jumlah kuadrat, dan juga RJK. RJK adalah rata-rata jumlah kuadrat. Oke, di sini kita telah mendapatkan nilai TC dan juga nilai galat, yang mana nilai F-nya lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,93. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Dengan kata lain, persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Uji linearitas analisis regresinya terpenuhi. Nah, di sini kita akan melakukan uji prasyarat terakhir, yaitu uji heterokedastisitas. Nah, di sini kita menggunakan data residual yang mana nilai kita dapatkan dari analisis regresi sebelumnya. Ada juga absolut residualnya, kita gunakan sebagai nilai Y. Kemudian di uji ini kita akan melakukan uji Glasgel. Uji untuk melihat gejala heterokedastisitas. Data dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai mutlak dari residu pada analisis regresi. Hipotesisnya adalah data mengalami gejala heterokedastis, tidak homokedastisitas. Sedangkan hipotesis statistiknya adalah AO yang H0 yang pertama, yaitu Y lebih kecil dari 0, artinya data homokedastisitas. Sedangkan H0 yang kedua, Y lebih besar dari 0, artinya data tidak mengalami homokedastisitas atau mengalami heterokedastisitas. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Hal ini berarti data tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Di sini kita akan melakukan uji regresi lagi, tetapi
nilai Y-nya kita ganti dengan absolut residual. Setelah kita melakukan itu, kita mendapatkan nilai yang seperti ini. Dengan nilai tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa p-value-nya lebih besar dari alfa. Maka H0-nya diterima, atau dengan kata lain, data ini tidak mengalami gejala heterogeneisitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data analisis regresi, yang mana yang tabel pertama ada regression statistik. Di dalam tabel ini ada multiplier yang mana datanya 0,986 sekian. Dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi sangat kuat. Yang kedua ada R square. R square nilainya adalah 0,97 sekian. Dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi 97,30%. Variasi variabel nilai ujian disebabkan oleh jam belajar. Tabel kedua yaitu tabel ANOVA, yang mana uji signifikasi regresi Y atas X. Dapat kita lihat signifikans F yaitu nilainya 1,41 sekian. Dapat kita simpulkan bahwa karena signifikans F signifikasi lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Dengan kata lain, jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya kita akan lihat tabel yang terakhir, tabel ketiga, yaitu uji T, uji signifikasi koefisien regresi. Oke, statistika uji yang digunakan untuk menguji signifikasi dari koefisien A dan B pada persamaan regresi Y adalah 49,6 tambah 4,6X adalah statistika uji T. Untuk nilai A, karena p-value lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak atau koefisien regresi signifikan. Untuk nilai B, karena p-value lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak atau koefisien regresi signifikan. Dengan demikian, jam belajar berpengaruh positif terhadap belajar siswa. Itulah penjelasan dari saya mengenai tentang analisis regresi sederhana. Banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.